di atas kasur tipisnya, menggigil menahan air matanya. Dia telan tangisnya. Rintik hujan di subuh itu menjadi saksi bisu kejadian yang pilu saat itu. "Maafkan aku Dinda," ujar Bilar merintih dengan air matanya. "Kepadamu aku telah berjanji." Masih dalam keadaan berkabung, kabar meninggalnya kakak semakin membuat Bilar hancur berkeping-keping. Episode ke-30, Cinta Sejati 24 Bilar, karangan Umar bin Khattab. Sejenak beri aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Rona langit yang indah di sore itu seakan kelabu dalam pandangan mata Bilar. Hanya badannya saja yang berada di Jakarta, namun hatinya jauh menyeberang ganasnya lautan di Teluk Sumatera. Perasaan dan hati sudah terasa hampa. Lambaian angin senja pun seakan tak bermakna. Separuh jiwa tak terasa, telah jauh di bawah amukan angin dalam badai prahara kehidupan yang mengamuk, dalam kekosongan lara yang membuatnya binasa. Aku sekarang bagaikan bangkai yang tercampak di antara tumpukan kayu kering yang melapuk karena cambukan cahaya matahari yang bergelora. Hidup namun tak punya asa, jangankan harapan, asa pun telah hilang daripadaku. Bertubi-tubinya cobaan datang silih dan berganti, seolah-olah tak ada ibanya terhadapku. Aku telah menyerah namun sang kuasa masih mencoba. Ya Allah, sudahilah hidupku ini. Aku lelah dan aku menyerah, ujar Bilar di dalam hati. Kepergian Dinda di saat itu menjadi sebuah momentum pilu sepanjang hidupnya. Perantauannya seakan sirna. Siapa yang akan bisa bertahan di dalam amukan badai kehidupan yang menerpa datang silih dan berganti. Di usia yang masih sangat muda, namun penderitaan kian membara-bara. Bilar termenung dan dia menyerah. Di dalam keputusasaannya saat itu yang ada hanyalah malam sebagai temannya dan siang sebagai lawannya. Menepi sendiri, berteman seorang diri, bicara sendiri, tertawa sendiri dan menangis juga sendiri. Hampir putus sudah kewarasannya di saat itu. Namun apa yang terjadi? Sang Tuhan Azza wa Jalla hadir di saat itu. Setitik cahaya di dalam kabut pekat mata hatinya kembali teringat pesan dari Bunda tercinta. Jika kau gundah, ambillah wudukmu dan solatlah nak. Hanya itu yang teringat saat itu bagi Bilar. Jangan pernah kau katakan tidak sayang kepadaku, walau waktu berhenti berputar. Beberapa hari sudah setelah duka yang mendalam dari Bilar saat itu, namun lagu yang dibuatnya saat itu diputar di mana-mana. Karena lagu tersebut sempat dikirimnya kepada Romi melalui pesan elektronik di warung internet, dan Romi membagikannya saat itu di Medan. Sehingga lagu kenangan tentang Dinda yang direkamnya langsung dengan sebuah tape kecil miliknya virallah sudah. Bilar termenung bahkan tak kuasa menahan air mata dan mengulang-ulang lagi lagu yang dibuatnya itu. Kenangan untuk Dinda, sebuah lagu yang diambil dari kisah nyata seorang yang telah tiada dan seorang yang pernah mencintai Bilar. Apakah kalian pernah mendengarkannya? Aku pernah mendengarkannya. Bahkan ada dua lagu yang viral saat itu. Satu lagi kisahnya sama, seorang wanita yang ditinggal pergi oleh kekasihnya, sehingga membuat juga lagu untuk kekasihnya itu. Kalau tidak salah judul lagunya Tinggallah Kenangan. Namun di saat itu aku tidak pernah menyangka lagu yang satunya adalah kisah nyata kejadian Bilar saat itu. Tulis Umar bin Khattab. Dalam keterpurukan yang sangat dalam, Bilar tetap bekerja di home produksi tempat ia bekerja. Baginya, hidup terus berjalan dan dia tidak boleh berduka terlalu lama. Kepiluannya saat itu hanya Mas Andi yang mengetahuinya, seorang yang dikenalnya di home produksi tempat ia bekerja.
Mas Andi selalu bernasihat perihal agama kepada Bilar di saat jambrik dilakukan. Kerana Mas Andi ini adalah orang salafi, jadi pembicaraan hariannya tak terlepas dari masalah agama. Ada sebuah kalimat yang dicatat Bilar dalam buku catatan hariannya. Kalimat tersebut bertuliskan kata-kata dari Mas Andi ini. Bagi Bilar kalimat ini adalah penyejuk hatinya, makanya dituliskannya di dalam buku catatan hariannya saat itu. Begini isi tulisannya: sesungguhnya kebahagiaan itu hanya diletakkan Allah di dalam agama. Disitulah keadilan Allah dibuktikan. Jika Allah letakkan kebahagiaan itu di dalam harta, maka Qarunlah yang paling bahagia. Jika diletakkan oleh Allah di dalam tahta, maka Fir'aunlah yang paling bahagia. Dan jika Allah letakkan di dalam rupa, maka Yusuflah yang paling bahagia. Namun tidak, Allah telah letakkan di dalam agama, sehingga siapa yang beragama maka akan bahagia. Mau dia kaya, miskin, bertahta atau tidak, tampan atau jelek, jika dia amalkan agama, maka dia akan bahagia. Tulisan dalam buku catatan harian Bilar ini membuatku menangis seketika. Di saat aku diizinkan untuk mengutip kalimat ini oleh Bilar, aku terpukul. Memang luar biasa kepribadian Bilar ini. Aku malu terhadapnya karena aku hanya bisa menyalin kata-kata ini dari buku catatan hariannya, tulis Umar bin Khattab. Azan maghrib telah berkumandang saat itu. Seperti biasanya di Senin dan Kamis, Bilar selalu berpuasa. Setelah diteguknya air hangat putih yang selalu disediakan di masjid sekitar tempat Bilar bekerja, dirinya bergegas masuk ke dalam masjid untuk menunaikan solat maghrib berjamaah. Mengambil posisi tepat di belakang imam, Bilar muda bertakbir dan menghadap Allah Sang Pencipta. Maghrib selesai dan Bilar beranjak keluar masjid sembari mencari-cari sepatu yang diletakkan di teras masjid dan memasang kembali ke kakinya. Seseorang datang menghampirinya, menyapa dengan salam, dan Bilar menjawab salam orang tersebut. Melihat dengan jelas, Bilar bertanya, siapakah gerangan orang tersebut? Orang ini memperkenalkan dirinya dan memberi kabar kepada Bilar. Ternyata dia sengaja mencari Bilar untuk memintakan maaf adiknya kepada Bilar. Apakah masih ingat kakak, Bilar? Tanya orang tersebut. Aku kakaknya, sengaja mencari kamu ke sini untuk memintakan maaf adikku kepadamu. Sebelum meninggal dia menyuruhku memberikan buku catatan harianmu yang terbawa saat kamu berpisah di bandara saat itu, ujar orang tersebut. Apa bang? Kakak? Ya Allah, kakak meninggal bang. Belum sudah berkabung Bilar dengan kepergian Dinda beberapa hari yang lalu. Sekarang datang lagi kabar pilu ini. Badan Bilar lemas dan dirinya pingsan di saat itu. Jemaah masjid berlarian melihat Bilar yang jatuh terhempas ke teras masjid. Saudara kakak ikut membantu Bilar dan memapahnya. Suasana terkejut seketika. Cahaya lampu di mata Bilar telah padam. Bilar hilang kesadaran. Air hangat saat dia berbuka tadi tidak cukup untuk menahan beratnya penderitaan yang dia sandang saat ini. Kabar jatuhnya Bilar terdengar ke telinga Mas Andi yang sudah dahulu keluar masjid. Tak mengambil pikir banyak, Mas Andi datang dengan tergesa-gesa melihat Bilar dan mencoba menyadarkan Bilar yang telah hilang kesadaran di maghrib itu. Tidak beberapa menit saja Bilar mulai membuka matanya. Wangi minyak angin yang dioleskan di hidungnya membuat kesadaran Bilar kembali membaik. Melihat Mas Andi yang persis berada di depannya, Bilar menangis dan memeluk Mas Andi dengan eratnya. Mas, cobaan apa lagi yang datang kepadaku? Dua orang yang aku cintai telah pergi dari kehidupanku, Mas. Ya Allah, aku tak sanggup, ujar Bilar. Tenang dek, Allah sayang padamu. Allah memberitahukanmu musibah ini di rumahnya. Allah sayang padamu dek.
Jawab Mas Andi. Tangisan Bilar membuat derayan air mata dari orang-orang yang mengelilinginya juga ikut tertumpah. Mendengarkan rintihan Bilar, isak tangis Bilar, pelukan Bilar, dan Mas Andi membuat suasana masjid menjadi hening saat itu. Yang ada hanya desahan nafas terisak dari suara pilu seorang anak muda yang telah habis asa. Oh Tuhan, ya Rabbul Jalali. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-31 pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih. Menjaga dirimu sampai esok pagi matahari tak lagi bersinar. Oh, oh, mataku memudar, ya